Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa diperbesar ya, diperbesar dulu biar lebih jelas. Oke. Oke. Bentar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak dosen pengampu dan yang saya hormati rekan-rekan sekalian, izinkan saya akan mempresentasikan makalah yang berjudul Kerajaan Banten. Berdirinya Kerajaan Banten yaitu pada 8 Oktober 1526. Ini adalah bendera Kerajaan Banten dan lambang negara Banten. Sejarah berdirinya Banten yaitu munculnya orang Islam di wilayah Banten sebelum abad 15. Hal tersebut sebagaimana yang dijumpai oleh Sunan Ampel Denta saat mengunjungi Banten. Meskipun pada saat itu penguasa wilayah tersebut merupakan orang Hindu, Islamisasi di Banten semakin intensif dengan kedatangan Syarif Hidayatullah bersama 98 orang muridnya hingga Bupati Banten menikahkan Syarif Hidayatullah dengan adik perempuannya yang bernama Nyai Kawunganten dan lahir 2 orang anak yang bernama Ratu Winahon dan Hasanuddin. Nah, setelah Syarif Hidayatullah dipanggil pulang ke Cirebon untuk diangkat menjadi tumenggung, menggantikan pamannya yang sudah tua, selanjutnya tugas penyebaran Islam dialihkan kepada anaknya Hasanuddin. Nah, dalam menyebarkan agama Islam, Hasanuddin ini berkeliling dari satu daerah ke daerah lain dan penguasa yang bertahta pada saat itu adalah Prabu Pucuk Umun yang berkedudukan di Banten Girang, dan pada tahun 1525 Hasanuddin dan Prabu Pucuk Umun bertanding dengan mengadu ayam, dan dalam pertarungan tersebut Prabu Pucuk Umun kalah sehingga tahtanya diambil oleh Hasanuddin. Nah, selanjutnya pada tanggal 8 Oktober 1526 atas petunjuk Sunan Gunung Jati, Hasanuddin memindahkan pusat pemerintahan Banten yang semula di pedalaman Banten Girang ke dekat kawasan Teluk dengan pelabuhan Banten dan menentukan posisi istana, banteng, pasar, dan alun-alun harus dibangun dekat dengan kuala Sungai Banten yang kemudian diberi nama Surosoan. Hasanuddin selanjutnya menjadi penguasa Islam pertama sejak pemindahan pusat pemerintahan tersebut. Banten semakin besar dan maju. Pada tahun 1552, Kadipaten Banten diubah menjadi negara bagian dari Demak dengan Hasanuddin sebagai sultannya. Nah, adapun alasan pemilihan Surosoan sebagai ibu kota kesultanan didasarkan atas pertimbangan lokasinya yang dekat dengan pantai, lebih berpotensi untuk mengembangkan pelayaran dan perdagangan yang pada masa sebelumnya sudah berjalan, sehingga lebih mudah untuk melakukan pengawasan terhadap berbagai kegiatan yang terjadi, seperti kedatangan berbagai macam komoditas dari berbagai daerah dan mancanegara yang akan diperjualbelikan di Banten, sekaligus untuk memanfaatkan jalur pelayaran ke Selat Sunda yang kian ramai karena kapal-kapal dagang Islam menghindari Selat Malaka yang telah dikuasai oleh Portugis. Adapun tata letak kota Banten yaitu alun-alun berada di tengah kota. Bangunan-bangunan penting didirikan secara tradisional di jalan-jalan lurus berpotongan membentuk bujur sangka. Bangunan komplek keraton dipisahkan dengan bangunan-bangunan lainnya. Bangunan masjid berada di sebelah barat alun-alun yang berfungsi sebagai tempat ibadah dan media politik raja. Pasar Karangantu dan Pasar Lama sebagai tempat kegiatan ekonomi masyarakat, dan terdapat pula tempat tinggal bagi pedagang di perkampungan yang ditempati oleh suku yang sama atau homogen. Nah, pemerintahan Banten yaitu pada awalnya Kesultanan Banten dipengaruhi oleh agama Islam sehingga raja yang memimpin bergelar Maulana. Namun sejak Abdul Mufakir Muhammad Abdul Qadir pada tahun 1636 mendapatkan gelar dari Mekah, maka Raja Banten mendapat gelar Sultan. Nah, dalam menjalankan pemerintahannya, Sultan ini dibantu oleh 2 perdana menteri, yaitu yang bernama
Patihjo yang dijabat oleh bangsawan yang menangani urusan dalam istana dan keluarga raja yang diberi gelar Mangkubumi dan memiliki panggilan nama Pangeran Papatih. Adapun Perdana Menteri atau wazir yang kedua itu Patih Jaba, urusan luar, yang berasal bukan dari bangsawan yang menangani segala urusan sepanjang tidak berhubungan dengan kaum bangsawan. Selama Kesultanan Banten ini ada 21 sultan yang telah memimpin Banten. Nah, adapun perkembangan Banten dari masa ke masa itu pada masa Maulana Hasanuddin, pembangunan Banten difokuskan pada pembangunan kota dan perluasan wilayah hingga ke Sumatera Selatan. Sedangkan pada masa Maulana Yusuf, yaitu memfokuskan pada pertanian, membangun bendungan dan irigasi, membangun madrasah, menetapkan bahasa Arab sebagai bahan ajar, merenovasi Masjid Agung, membuat aturan penempatan penduduk, menaklukkan kerajaan Sunda pada tahun 1579 Masehi. Inilah yang merupakan prestasi terbesar dari Maulana Yusuf. Dan selanjutnya Maulana Muhammad bin Yusuf, yaitu perkembangan yang digagas oleh beliau adalah menyalin Al-Quran, hadis, dan buku-buku Islam. Yang selanjutnya itu disebarkan kepada orang-orang yang membutuhkan atau lembaga-lembaga yang membutuhkan. Merenovasi Masjid Agung dengan menyediakan tempat sholat khusus untuk perempuan yang bernama Pawestern atau Pawadon. Nah, selanjutnya Sultan Abu Al-Mufakir Muhammad Abdul Qadir yang mendapatkan gelar Sultan, yaitu fokus pada akidah, syariah hingga tasawuf, dan ulama mendapat tempat yang istimewa dan sangat berpengaruh di lingkungan Istana Banten pada masa kesultanannya. Yang selanjutnya Sultan Ageng Tirtayasa. Pada masa Sultan ini beberapa hal yang dicapai yaitu mengurangi Dewan Agung yang merupakan penasehat dari para sultan sebelumnya. Semua keputusan pemerintahan dilakukan sendiri dengan dibantu oleh penasihat dekatnya saja. Yang selanjutnya membuat saluran antara Pontang dan Tanah Haran agar dapat dilayari kapal dan dapat mengairi daerah sekitarnya. Pada masa Kesultanan Ageng Tirtayasa ini, pertumbuhan jumlah penduduk yang sangat signifikan dari semula 150.000 penduduk menjadi 200.000. Biasanya Sultan Abu Nasr Abdul Qahar pada masa beliau mengeluarkan aturan perempuan harus berpakaian dengan cara pakaian Arab. Penerapan hukum syariat sebagai pedoman hukum positif Kesultanan Banten yang semula diawali oleh Sultan Ageng Tirtayasa, oleh Sultan Abu Nasr Abdul Qahar ini, hukum Islam lebih formalistik dengan ambisinya untuk mengarabisasi Banten. Yang selanjutnya itu kehancuran kerajaan Banten. Dengan adanya pergantian Sultan Banten telah terjadi gejolak. Yang selanjutnya itu pada masa kepemimpinan Abdul itu ada pengkhianatan oleh Ratu Sharifah yang meminta bantuan Belanda untuk menangkap suaminya, Sultan Abdul Fatih Muhammad Syifa Zainal Arifin, dan selanjutnya atas nama VOC mengangkat putra bungsunya menjadi sultan. Pada tahun 1751 Masehi, Ratu Sharifah meninggal dan tahta kerajaan Banten diserahkan kepada saudara Sultan Zainal Arifin yang bernama Pangeran Arya Adisantika yang bergelar Sultan Abdul Ma'ali Muhammad Wasi Zainal Alimin. Namun hal tersebut belum juga membuat masyarakat Banten puas, sehingga pada tahun 1753 Masehi, putra Sultan Zainal Arifin atau Pangeran Gusti yang sebelumnya diasingkan ke Sri Lanka dibawa kembali ke Banten untuk selanjutnya diangkat menjadi Raja Kerajaan Banten dan mendapat gelar Sultan Ashikin. Sejak saat itu, Banten resmi menjadi suatu wilayah jajahan Belanda. Pada tahun 1808 Masehi, Louis mengirim Marskal Herman Willem Daenders ke Batavia untuk menjadi gubernur jenderal dan untuk memperkuat pertahanan di Jawa sebagai basis melawan Inggris di Samudra Hindia. Nah, selama menjabat, Daenders telah menghapuskan kerajaan Banten pada tahun 1808 Masehi, disusul dengan pembentukan Kabupaten Serang, Caringin, dan Lebak, kemudian menyusul Tangerang, yang kemudian menjadi keresidenan Banten dengan ibu kotanya Kota Serang.
Nah, yang selanjutnya yaitu kontribusi ulama yang mungkin akan dilanjutkan oleh Pak Islahul Umam. Baik, mohon izin Bapak dan juga teman-teman untuk meneruskan presentasinya. Jadi saya tidak share lagi ya, menggunakan presentasi yang sudah ada saja. Kontribusi ulama pertama, di dalam aspek hukum Islam, yaitu diterapkan di Kerajaan Banten secara perlahan, karena memang pada saat itu kondisi sosial masyarakat Banten itu terdiri dari multi etnis dan multi agama. Ketika abad ke-15, ketika kedatangan salah seorang sejarawan ke Banten, pada saat itu 1513 itu orang sejarawan tersebut sudah melihat bahwa pada 1513 sudah ada banyak sekali orang Islam di sana. Itu artinya berarti sebelum 1513 atau abad ke-15 atau akhir abad 14 sudah ada Islamisasi di Banten, akan tetapi kondisi sosial yang dilaporkan pada saat tersebut itu banyak juga umat yang beragama lain yang terdiri dari Hindu dan Buddha, sehingga proses Islamisasi itu berjalan secara perlahan, tahap demi tahap. Terus kemudian pada masa Maulana Hasanuddin itu bertindak sebagai pemegang otoritas, terus kemudian penafsir Al-Quran dan juga hadis, dan juga diajarkan kepada masyarakat, dan juga memegang otoritas politik. Selanjutnya pada masa Sultan Abdul Mufakhir Mahmud Abdul Qadir, perlahan-lahan mulai diajarkan oleh guru ataupun ulama, dan juga otoritas keagamaan mulai berpindah ke tangan qadhi, hakim, atau syekh yang tertinggi. Selanjutnya, qadhi di Kerajaan Banten, syekh tertinggi bergelar Kiai Ali atau sering dikenal dengan istilah Ki Ali oleh masyarakat Banten. Terus kemudian selanjutnya qadhi dan juga ulama Mekah, dan pada tahun 1650 Masehi dijabat oleh bangsawan Banten yang bernama Faqih Najmuddin. Peran qadhi ataupun peran Faqih Najmuddin pada saat tersebut yaitu melaksanakan administrasi hukum, kemudian menguasai hukum Islam, dan juga melakukan penerapan hukum Islam dipadukan dengan hukum adat dan keputusan raja. Jadi penerapan hukum Islam pada saat tersebut memang ada perintah daripada Sultan yang memegang hak prerogatif untuk kepada qadhi Faqih Najmuddin untuk melakukan penilaian dengan dua cara, yaitu dengan hukum Islam dan juga dengan hukum adat. Selanjutnya, pengadilan di Kerajaan Banten. Ketika masa Maulana Hasanuddin itu hanya ada satu pengadilan, kemudian ditunjuk qadhi sebagai hakim tunggal. Akan tetapi ketika Sultan yang Raja Kerajaan Banten yang ke-6, yaitu Sultan Agung Tirtayasa, ini sudah mulai diberlakukan hukum Islam di dalam aspek jinayat atau hukum pidana Islam. Pada saat tersebut, dari literatur yang kita baca, itu ada dokumen-dokumen resmi VOC, karena pada saat itu sudah ada Belanda di Jawa. Di dalam dokumen resmi VOC tersebut, dia mengatakan bahwa Sultan Agung Tirtayasa baru saja memotong tangan pencuri dan kemudian mengasingkan pencuri tersebut ke Lampung. Kemudian selain memotong tangan pencuri, juga memotong kaki pencuri yang dia melakukan tindakan residivis dalam perkara pencurian. Terus kemudian selanjutnya ada hukuman berat juga yang kenakan kepada orang-orang yang menghisap opium, tembakau, dan pelanggaran seksual. Kemudian dari segi hukuman juga bervariasi. Selanjutnya, qadhi berwenang memutus perkara perkawinan, perceraian, waris, hadonah, kemudian pidana berat, dan juga pembunuhan diserahkan kepada sultan. Selanjutnya dalam bidang perpolitikan, memilih putra mahkota, kemudian melakukan pelantikan putra mahkota. Selanjutnya Faqih Najmuddin
membumikan Islam. Yang pertama, mengajari anggota keluarga istana dan juga para abdi istana. Peran Faqih Najmuddin ini karena dia bergerak dari istana, selain juga memberikan pengaruhnya di dalam hal keislaman kepada masyarakat yang berada dalam lingkungan istana, juga memberikan pengaruh kepada masyarakat di kalangan luar istana. Oleh karena itu, proses islamisasi kemudian menjadi lebih cepat. Selanjutnya, Faqih Najmuddin sebagai penghulu, yaitu bertugas sebagai petugas keagamaan yang mengawasi pengurus masjid, perkawinan, perceraian, dan hakim tertinggi di tingkat daerah dan kampung. Kemudian Karta, Jaksa, dan Paliwara merupakan aparat pemerintah Kesultanan Banten yang bertugas sebagai perwakilan qadhi di tingkat kampung. Setelah tahun 1868, Faqih Najmuddin dihapus dan kewenangannya diberikan kepada penghulu, bagian dalam sistem birokrasi pemerintah kolonial Belanda dan pejabat khusus mengurusi permasalahan keagamaan. Penerapan hukum Islam di dalam bidang pidana itu juga sudah mulai dirasakan kehilangan pengaruhnya sejak Belanda mulai berkuasa, ya, mulai menancapkan pengaruhnya. Salah satunya yaitu seperti yang tadi, pidana berat itu diserahkan kepada Sultan karena memang Belanda melarang untuk pelaksanaan pidana-pidana berat atau pidana Islam di beberapa daerah yang dikuasai oleh mereka. Jadi pengurangan-pengurangan itu mulai ada, dan hukum Islam pada saat itu mulai kekurangan pengaruhnya. Kemudian Syekh Yusuf Al-Makassari, yaitu menantu Sultan Ageng Tirtayasa, karena kedalaman ilmunya lalu diangkat menjadi qadhi dan juga melakukan perang gerilya dengan menjadi pemimpin 5.000 pasukan, meskipun pada akhirnya berhasil ditangkap. Selanjutnya, pengadilan di Kerajaan Banten. Abdul Qahar sebagai qadhi. Ulama yang pertama, Abdul Qahar ini adalah seorang ulama berketurunan Arab Banten dan menjaga intelektual spiritual Islam di Banten di kalangan istana dan juga masyarakat. Kemudian Tarekat Naqsyabandiyah, mengajarkan Tarekat Naqsyabandiyah, dan dapat diteruskan oleh 3 pengganti utamanya, yakni Qadhi Muhammad Tahir, Haji Muhammad Ali dari Cianjur, dan Haji Muhammad Ibrahim Harun Al-Jalis. Demikian pemaparan perkembangan Islam dan juga hukum Islam di Kerajaan Banten.